Ya, perkenalkan nama saya Genar Kobi, saya dari kelas C, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi ERP untuk menunjang fungsi bisnis pada PT Nestle Indonesia. Di sini daftar isi sudah terpampang seperti ini. Pertama itu pendahuluan dengan latar belakang persaingan global dewasa ini telah menimbulkan standar kompetensi baru dan ketat antara perusahaan. Pada kondisi demikian, setiap perusahaan yang memiliki tetap bertahan dan tumbuh harus dapat menciptakan dan mempertahankan kompetitif yang dimiliki dengan terus-menerus meningkatkan daya saing perusahaan persaingan bisnis yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja berbagai elemen di dalam organisasi atau perusahaan. Salah satu cara kini semakin berkembang untuk mewujudkan kesuksesan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintegrasi sistem informasi di mana terjadi peningkatan efisiensi dari sistem informasi untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien dalam seluruh tatanan tatanan lini proses bisnis. Namun permasalahan hingga kini pun masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menyadari pentingnya membangun suatu sistem informasi mampu mengintegrasikan lini bisnis perusahaan di mana dalam prosesnya hanya didukung oleh aktivasi individual pada lokasi kerja masing-masing. Kondisi ini akan sangat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antara lini kerja satu dengan lini kerja yang lain, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk koordinasi dalam penyediaan data dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasi fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya. Data yang diintegrasi ini dapat membantu proses bisnis yang efisien dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Salah satu konsep cukup terkenal merupakan sistem yang mengintegrasi proses setiap lini bisnis dalam manajemen perusahaan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi, yaitu konsep planning atau RP untuk memasuki pasar internasional. RP merupakan salah satu menjadi persyaratan dasar bagi setiap perusahaan. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, di mana basis perekonomiannya bertumbuh di bidang bisnis. Maka bisnis efisien menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam setiap perusahaan. Salah satu perusahaan yang termasuk terpadan dalam penerapan konsep ERP ini adalah PT Nestle Indonesia. Berikut itu 1.2 perumus masalahnya. Itu berdasarkan latar belakang di atas, hal-hal berikut ini untuk dikaitkan yaitu ada dua bagian. Yang satu, bagian IT berperan terhadap kesuksesan bisnis PT Nestle Indonesia. Yang dua, bagaimana implementasi sistem ERP mendorong peningkatan kinerja dana personal perusahaan, yaitu di sini untuk tujuan dari pembuatan paper ini yaitu untuk mengetahui bagaimana TI dan sistem ERP mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kinerja operasional bisnis PT Nestle Indonesia. Ya, di bagian pembahasan ini itu 2.1, jika definisi tersebut diartikan agak sempit, maka MCORMER atau elektro mendeskripsikan proses penjualan, pentransferan atau pertukaran produk, jasa dan atau informasi via jaringan komputer, termasuk internet. Beberapa orang hanya melihat commerce atau perdagangan sebagai penggambaran transaksi yang dilakukan mitra bisnis. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih suka
menggunakan hastel atau mengacukan kepada definisi yang lebih luas, bukan hanya pembeli dan penjual barang dan jasa, ditepati juga melayani pelanggan pelanggan berkolaborasi dengan mitra bisnis. Itu selanjutnya yang melibatkan pembelian dan penjual serta pemasaran produk, jasa dan informasi melakukan internet jaringan lainnya. Sebagian yang lain memandang ekbusiness sebagai aktivitas apapun selain pembelian dan penjualan di internet. Misalnya kolaborasi dan aktivitas intrabisnis atau e-bisnis dapat menjadi aset strategi dan menjadi keunggulan organisasi jika organisasi tersebut memanfaatkannya dengan baik. Memanfaatkannya dengan baik. Secara umum, sebuah keuntungan yang tinggi akan diperoleh jika yang memiliki dapat terkait dengan langsung untuk membentuk komunikasi dengan konsumen, rekan kerja, dan suppliers. Menurut O'Brien, kita lanjut. Menurut O'Brien dan Maracas tahun 2008 itu adalah penggunaan internet dan lainnya serta teknologi informasi yang mendukung dan proses bisnis berbasis web yang menghubungkan perusahaan dan pelanggan dan partner dan bisnisnya dipertukarkan merupakan bagian hanya melibatkan penjualan dan pembeli barang, tetapi juga melibatkan pelayanan ke depan pelanggan, pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis melakukan transaksi elektronik dalam suatu organ. Lanjut, manfaat e-boots. Walaupun e-boots merupakan kegiatan yang menggunakan elektronik, tapi bisnis dapat memberikan manfaat bagi yang menerapkan, yaitu sebagai berikut di IASA 2007. Satu, ada peningkatan efisiensi. Dengan menerapkan, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan perbaikan tingkat efisiensi. Dengan menerapkan e-business, maka akan tampak bahwa perusahaan dapat mengurangi total biaya operasionalnya, seperti email dapat mengurangi biaya komunikasi, dapat mengurangi biaya pelayanan. Itu kita lanjut. Peningkatan efektivitas dengan menerapkan konsep e-business, perusahaan dapat melakukan aktivitas personal sehari-hari, dapat berhubungan dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam 1 minggu. Ketiga itu, perusahaan perluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selain ini, berhubungan langsung dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam waktu 1 minggu. Konsep ini secara tidak langsung juga dapat menghubungkan perusahaan dengan ratusan juta konsumen yang tersebar di seluruh wilayah. Keempat, tercipta produk jasa baru. Penerapan konsep juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa baru yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan produk atau jasa yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan selera unik konsumen. Kelima, tercipta peluang-peluang bisnis baru. Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi yang digunakan canggih dan berkembang, karena fokus inilah akan dapat membuka peluang bisnis baru dalam menciptakan produk atau jasa yang baru dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Itu berikut aplikasi lintas fungsi perusahaan. Banyak perusahaan yang kini menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem lintas fungsi bisnis perusahaan interaksi yang mengimplementasikan berbagai batas fungsi
tradisional bisnis agar dapat merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting di semua lintas fungsi perusahaan. Fungsi organisasi. Organisasi ini melihat sistem perusahaan lintas fungsi sebagai cara strategis untuk menggunakan TI dalam berbagai sumber daya informasi dan meningkatkan efisien serta efektivitas proses bisnis dan mengembangkan strategi dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Banyak perusahaan yang telah berpindah di sistem yang berbasis mainframe ke aplikasi client atau sistem lintas fungsi, di mana hal ini melibatkan pasangan-pasangan software seperti software ERP, manajemen rotasi pasok, atau manajemen hubungan pelanggan. Software semacam itu berfokus untuk mendukung berbagai kelompok proses bisnis terintegrasi yang terlibat dalam personal bisnis. Perusahaan menggunakan teknologi internet untuk membantu mereka merekayasa ulang dan mengintegrasi arus informasi di antara proses bisnis internal mereka, serta para pelanggan yang pemasok mereka. Berbagai perusahaan di seluruh dunia. Lanjut, nanti bisa ulang kembali. 2.3 ERP adalah tulang punggung teknologi dari Ebunis, sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan ke proses pemasaran, penjualan, dan pengendalian persediaan. Itu perencanaan produksi dan distribusi serta keuangan. Semua jenis bisnis kini mengimplementasikan sistem ERP. ERP bertindak sebagai tulang punggungnya perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatiskan banyak proses internal dan sistem informasi dalam fungsi produk logistik. Itu dengan bantuan ERP, jika perusahaan ini di Indonesia dapat saya lanjut. Dengan bantuan ERP juga, perusahaan di Indonesia dapat terintegrasi pada sistem proses dalam perusahaan tersebut ke dalam suatu sistem komputerisasi. Manfaat lain dari ERP ini adalah interaksi bisnis secara keseluruhan, fleksibilitas dalam organisasi untuk menciptakan analisis dan peningkatan kapabilitas yang lebih baik serta penggunaan teknologi terbaru ERP. Itu ERP merupakan software yang menginteraksikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen HRD, produksi atau keuangan ERP. Itu mengambungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. ERP itu adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software terintegrasi yang mendukung proses bisnis dasar integrasi perusahaan ERP. Itu ada dua bagian. Itu satu, kualitas efisien ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasi dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan dan produksi distribusi. Yang kedua itu menurunkan biaya pemrosesan transaksi dan hardware, software serta karyawan
pendukung TI 3. Tuh, lanjut. Pendukung keputusan RP menyediakan informasi mengenai bisnis lintas fungsi yang sangat penting secara cepat untuk para manajer agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara tepat di lintas bisnis keseluruhan perusahaan. Di samping ini, banyak keuntungan yang diperoleh dari RP. Berdasarkan RP juga diperhatikan. Kelemahan-kelemahan RP adalah sebagai berikut. Tuh, yang satu, implementasi RP sangat sulit karena menerapkannya karena sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka untuk berbisnis. Kesulitan penerapan ERP ditambah dengan adanya resitex atau cek dari personil yang terkena imbas akibat perubahan proses dari bisnis. Dua, biaya implementasi ERP sangat mahal. Ketiga, organisasi hanya memiliki manfaat yang berdasarkan dari pemasaran ERP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Keempat, permasalahan lainnya, para personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mental keahliannya. Itu 2.4. Di samping banyak keuntungan sebenarnya sudah 2.5, SCM adalah suatu sistem organisasi menyalurkan barang produk jasa kepada para pelanggannya. Rantai ini merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengadakan perdagangan barang atau produkmen atau menyalurkan distributor barang tersebut secara efisien dan efektif sehingga tercipta nilai tambah value added berbagai produk sehingga manajemen rantai supply adalah sebuah proses payung di mana produksi diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Lanjut, merujuk kepada jaringannya rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan bisnis untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. 2.6 itu ECS adalah informasi lintas fungsi yang meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Tujuan dari sistem kerjasama perusahaan adalah untuk memungkinkan kita bekerja sama secara lebih mudah dan efektif dengan membantu perusahaan untuk satu, berkomunikasi. Yang kedua itu berkoordinasi, berbagai sumber daya bersama yang lainnya. Yang ketiga, bekerja sama secara komparatif dalam proyek dan penugasan bersama dalam suatu bisnis modern. ECS tidak dapat terlepas dari komponen satu perusahaan sistem. Itu mempermudah perusahaan dalam meningkatkan performa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal. Kedua, 7. Sistem pengelola transaksi atau sistem pengelola transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama untuk mengumpulkan pengelolaan data suatu organisasi. Itu mendukung personal organisasi dilakukan. Tugas TPS adalah mengumpulkan dan mempresentasikan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Dan yang berikut ada 4 tugas pokok dari sistem pengelolaan transaksi, yaitu 1. Pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa produk, sistem melakukan manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum disajikan. Itu
beberapa tugas memanipulasi adalah sebagai berikut. Satu, klarifikasi data. Kedua, itu agama menurut golongan tersebut. Itu kedua, data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah di pencarian data. Misalnya disortir menurut abjad nama. Berikut ketiga, penyimpanan data. Transaksi harus disampaikan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Keempat, penyerahan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit kerja dalam organisasi. Yaitu kita lanjut yang keempat, sudah volume data diproses relatif sangat besar. Diperlukan tinggi agar data yang banyak bisa diproses waktu. Singkat, sumber data umumnya internal dikeluarkan umumnya untuk pengelola data biasa yang dilakukan produk. Data format menurut suatu standar dan komputasi tidak terlalu rumit. Itu kesimpulan di sini yang saya ambil. Persaingan global dewasa ini telah menimbulkan standar kompetensi baru dan ketat antara perusahaan. Pada kondisi demikian, setiap perusahaan yang ingin tetap bertahan dan tumbuh harus menciptakan dan mempertahankan kompetitif yang dimiliki dengan terus-menerus meningkatkan saingan perusahaan, kinerja berbagai elemen di dalam organisasi atau perusahaan. Salah satu ciri kini semakin berkembang untuk mewujudkan kesuksesan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama informasi, di mana terjadi peningkatan efisien dari sistem informasi untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien dalam seluruh tataan lini proses bisnis. Ya, selanjutnya inilah daftar pustaka. Kiranya cukup untuk saya menjelaskan tentang penerapan sistem informasi ERP untuk menunjang fungsi bisnis para PT Nestle Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.